dari 12 kabupaten kota yang ada cuma ikut 7, dan kita pada saat itu menyayangkan Pekanbaru sendiri selaku ibu kota provinsi tidak mengikuti Kojuprov itu gitu. Itu salah satu mencontohkan bahwa greget turnamen itu tidak antusias pada saat dulu orang mengadakan Gurabi Makan. Padahal itu adalah kejuaraan provinsi yang seharusnya didukung penuh oleh semua daerah. Dan kita mengharapkan pada saat itu Kojuprov inilah ajang motivasi pemain untuk dia tampil maksimal, menunjukkan dia yang sebenarnya. Hai semuanya, kembali lagi di Selaras Podcast berkolaborasi dengan Riau Basketball. Apalagi kalau bukan R&B Riau ngobrolin basket. Nah, kali ini seperti minggu yang lalu kita tidak mengundang narasumbernya langsung hadir di sini, tapi ya melalui kecanggihan teknologi kita bisa bertemu walau tidak bertemu secara langsung. Nah, saat ini Laras mengundang salah satu narasumber yang jauh nih kayaknya dari Pekanbaru gitu. Kita mengundang Pak Arianto. Boleh dong Pak, hai, sapa teman-teman semuanya. Hai. Boleh sedikit perkenalan mungkin dan domisili sekarang ada di mana gitu. Baik, saya adalah Arianto, lengkapnya Arianto SSI, selaku Ketua Perbasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Kalau domisili masih di Rengat sekarang nih, Pak. Oke. Nah, sekarang aktivitas apa aja nih, Pak? Apalagi di masa pandemi sekarang gitu. Kalau untuk aktivitas, mungkin kalau sehari-harian saya masih di sekolah, jadi siswa-siswi belajar di rumah, tapi gurunya tetap ada di sekolah. Tapi kalau untuk basket, kita kan memang sesuai arahan dari Ketua KONI yang ada di daerah, sesuai arahan dari pimpinan daerah, kita tidak melaksanakan kegiatan bola basket yang sifatnya ramai, yang sifatnya berkumpul beramai-ramai atau kegiatan yang mengundang orang, tidak. Jadi kalau kita sekarang ini meminta kepada seluruh atlet yang ada di daerah, yang ada di tempat kita, itu mungkin lebih banyak untuk latihan mandiri di rumah. Dan ke lapangan diatur jadwalnya sehingga tidak ramai yang berkumpul. Sehingga kita pesankan kepada para pemain bola basket, kalau yang mau hadir ke lapangan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kita menghimbau kepada seluruh pemain itu untuk hadir ke lapangan tidak ramai-ramai, sehingga per grup-grup saja, sehingga masih kelihatan jaga jaraknya tetap terjaga. Oke. Nah, ngomongin sebelum pandemi, waktu ya mungkin normal biasa gitu ya Pak. Di Inhu sendiri itu kota mana yang menjadi pusat pembinaan basketnya gitu Pak? Oke, kalau untuk Indragiri Hulu sendiri kita sudah menyebar beberapa kecamatan untuk menjadi pusat pembinaan. Kalau saat ini kita ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasir Penyu dengan ibu kotanya di Air Molek, Kecamatan Rengat Barat di Pematang Rebah, Kecamatan Seberida di ibu kota kecamatannya Belilas, dan di Rengat sendiri selaku itu tempat pusat kegiatannya. Jadi kita sudah untuk memperluas areal pembinaan bola basket yang ada di kecamatan, kita selaku Perbasi dari dulu ini menurunkan kepengurusan kecamatan untuk membantu pengurus kabupaten menyebarkan pembinaan bola basket yang ada di kecamatan. Jadi kita memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk membentuk wadah pengurus kecamatan, walaupun mungkin ini sifatnya hanya membantu pengurus daerah. Jadi sehingga di kecamatan itu sendiri ada pengurus bola basket yang berada di bawah naungan Pencap Kabupaten Indragiri Hulu. Perkembangan basket yang paling menonjol di Indragiri Hulu itu
udah di level mana sih Pak gitu? Misalnya entah sekolah SD, SMP atau SMA gitu. Kalau sebelum pandemi ini kita sama kalau untuk di Kabupaten Negeri Hulu, kalau tingkat pelajar kita senantiasa hadir ke ibu kota provinsi, Kota Pekanbaru untuk mengikuti event-event misalnya Dharma Cup, ISBL atau event apapun yang sifatnya ada mengundang daerah, kita insya Allah senantiasa berpartisipasi. Kalau untuk tingkat SMA, insya Allah kita masih kalau SMA salah satu SMA yang ada di Rengat, yaitu SMA Negeri 1 Rengat itu masih diperhitungkan untuk di tingkat Riau. Jadi seperti tahun sebelumnya kita meraih runner up ya, runner up. Kalau untuk ajang DBL-nya sendiri kita sama untuk putra putri. Kalau untuk putri kita sudah pernah merasakan champion di SMA Negeri 1 Rengat. Dan kita kecamatan juga sering mengikuti DBL yang ada di Pekanbaru, terutama yang ada di SMA 1 Seberida dan SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Itu senantiasa kalau ada kesempatan berpartisipasi ke DBL yang ada di Provinsi Riau. Tapi sejauh ini apa ada klub-klub yang menjalankan pembinaan usia muda gitu dari ya usia anak-anak gitu? Ada nggak sih? Kita untuk pembinaan anak-anak usia dini kita hanya berada di tingkat sekolah. Jadi kita tidak mempunyai klub yang permanen. Kita belum mempunyai mungkin sekolah belajar untuk bola basket SSB-nya. Kita belum mempunyai itu. Jadi maka karena belum adanya klub-klub yang permanen di daerah kita, maka kami selaku pengurus bola basket yang ada di kabupaten ini memberikan turunan pembinaannya lewat pengurus kecamatan. Jadi pengurus di kecamatan lah yang melakukan pembinaan-pembinaan yang ada di sekolah-sekolah, terutama yang ada di 4 kecamatan tadi. Karena bola basket yang ada untuk sarana prasarana bola basket yang ada di Indragiri Hulu ini belum semua kecamatan yang mempunyai lapangan yang representatif untuk latihan, sehingga kita baru menurunkan ke 4 kecamatan ini. Insya Allah kita akan mencoba kembali untuk di tahun 2021 ini menambah lagi kecamatan yang bisa melakukan pembinaan. Kita target ada Kecamatan Peranam, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Kelayang, Sungai Lala yang akan kita targetkan 4 lagi untuk kita lakukan pembinaan sambil kita berkoordinasi dengan pengurus KONI yang ada di kabupaten dan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, supaya nanti ada beberapa sekolah yang sudah mempunyai lapangan yang representatif, sehingga kecamatan, pengurus kecamatan bisa kita memperbanyak lagi sehingga menjadi 8 kecamatan kita yang kita targetkan di tahun 2021. Oke. Tapi sampai detik ini prestasi yang daerah punya ada nggak sih Pak di bidang basket? Kalau bola basket kita insya Allah kalau untuk ajang pelajar kita belum pernah tidak pernah pulang tanpa membawa medali kalau untuk ajang pelajar. Kalau untuk ajang tingkat daerah insya Allah ya kita pernah ketika pekan olahraga pelajar provinsi ya, yang ada di Tembilahan kita pernah mengawinkan putra putri emas, tapi kalau yang lain kita baru sebatas di Kabupaten Indragiri Hulu kemarin kita hanya mengawinkan perunggu, tapi di Tembilahan kita mengawinkan emas untuk putra dan putrinya. Kalau untuk kejuprok kita di tahun 2019 kemarin kita insya Allah memperoleh champion. Oke. Tapi adakah pemain daerah yang saat ini sedang maksudnya udah masuk di level nasional gitu, ada nggak sih Pak? Oh, kalau untuk pemain daerah ada bekas anak asuh saya di waktu SMP dulu, itu Kelvin Sanjaya, itu kan sekarang sudah diproyeksikan untuk masuk ke level senior dan junior, yang juniornya untuk persiapan kejuaraan dunia di tahun 2021 di Indonesia dan
Malaysia apa Thailand ya, yang dua daerah, sehingga Kelvin Sanjaya sekarang ini sudah berada di sana untuk melakukan persiapan panggilan timnas tersebut. Bagaimana perjalanan karirnya yang Bapak tahu? Mungkin bisa diceritain di sini. Untuk Kelvin Sanjaya ini kan ketika dia di SMP saya yang mendidik memang. Jadi memang saya mengajak orang tuanya berkomunikasi supaya dia lebih maju di bola basket, dia harus sekolah di Pekanbaru. Bukan kita tidak mau mendidiknya di daerah, karena di daerah ini dia pasti kekurangan nanti jam terbang pertandingan, karena tidak membutuhkan biaya yang besar, pasti membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan pertandingan kalau mau ke Pekanbaru. Jadi sehingga kita menyarankan kepada orang tua supaya Kelvin Sanjaya pada saat itu untuk bersekolah di Pekanbaru. Ada beberapa sekolah yang kita koordinir kemarin, sehingga kita tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Akhirnya dia memilihlah SMA Negeri 1 Pekanbaru. Jadi sehingga kita mengharapkan dengan dia bersekolah di Pekanbaru, dia bisa masuk klub yang ada di Pekanbaru, sehingga pembinaan untuk dia lebih mudah dipantau oleh pengurus pusat, sehingga harapan itu menjadi kenyataan, sehingga dia jadi salah satu pemain yang dipantau oleh pengurus Perbasi pusat untuk menjadi atlet nasional. Oke, selama Bapak menjadi ketua Perbasi di Indragiri Hulu, apa sih kesulitan pembinaan di daerah ini? Ada nggak sih Pak? Kalau untuk di daerah ini kan Mbak, jadi kita melakukan pembinaan itu terkendala kesulitannya itu kita memang tidak punya waktu yang leluasa, karena pemain yang ada itu kebanyakan di kecamatan. Sedangkan jarak tempuh kecamatan yang ada di kabupaten ini ke Grengat kalau kita mau latihan itu bukan waktu yang singkat. Rata-rata bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Belum lagi kita berpikir halangan di jalan, karena lalu lintas yang dilewati adalah lalu lintas timur, lalu lintas jalan nasional yang kendaraan yang sangat banyak, sehingga kita mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita untuk merutinitaskan latihan itu agak terkendala di situ. Jadi kita takut karena atlet-atlet kita ini kan pembinaan kita anak-anak pelajar, kalau dia sering berkumpul nanti dia melewati jalan lintas ini, kita mengkhawatirkan karena keselamatan anak kita itu mungkin yang lebih utama. Maka kami hanya bisa mengumpulkan anak-anak itu kalau pada hari libur, sehingga kami bisa inapkan di Kota Rengat 1 atau 2 malam. Jadi kalau untuk rutinitas kami tidak bisa melaksanakan kecuali ada event kejuaraan yang akan dihadapi, baru kita bisa mendatangkan atlet-atlet yang ada di kecamatan itu. Menjelang kita ada event kejuaraan itu, maka kita hanya mempersiapkan atlet yang ada di Rengat yang tidak butuh perjalanan jauh untuk datang hadir ke lapangan. Tapi menurut Bapak sendiri, selain hal-hal seperti itu, yang bentuk ideal saat pembinaan di tingkat 2 di daerah Indragiri Hulu itu seperti apa? Kalau menurut saya idealnya ya kita harusnya memang rutinitas melaksanakan pembinaan itu apakah di 2-3 kali seminggu atau 4 kali seminggu untuk latihan bersama gitu. Jadi karena kita kan mengetahui bola basket ini adalah cabang beregu, cabang beramai-ramai satu timnya, jadi sehingga tidak bisa kalau tidak berkumpul, tidak latihan bareng-bareng. Apalagi kalau kita misalnya mau mempersiapkan diri menghadapi event tertentu, sehingga kita harus untuk uji coba, untuk melaksanakan persiapan pertandingannya kita butuh atlet yang berkumpul gitu. Kalau latihan biasa mungkin tidak ada masalah, tapi untuk persiapannya ya harus berkumpul sebaiknya gitu. Pendapat Bapak sendiri terhadap perkembangan basket di Indragiri Hulu seperti apa? Perkembangan basket di Indragiri Hulu, antusias masyarakat. Kalau untuk bola basket kita insya Allah masih antusias. Kalau untuk kalangan pelajar kita masih juga sangat antusias.
antusiasnya masih tinggi. Apalagi kalau seandainya kita melaksanakan event-event kejuaraan, itu tempat penonton yang ada di lapangan Perbasi yang ada di depan Polres Indragiri Hulu itu insya Allah selalu penuh. Maka ketika setiap kita mengundang tim yang ada di Pekanbaru untuk hadir ke Rengat, tim itu tersebut sangat senang hadir karena ya mereka menilai penonton yang ada di Indragiri Hulu ini sportif dan antusias menyaksikan pertandingan sehingga mereka merasa senang untuk bermain di Kabupaten Indragiri Hulu kalau setiap kita ada mengadakan kejuaraan. Tapi kalau untuk pendapat Bapak terhadap perkembangan secara universalnya yang ada di Riau itu bagaimana? Kalau untuk di Riau mungkin kita melihat sekarang ini kita agak mundur. Kalau menurut saya kita agak mundur karena hampir tidak ada kegiatan yang greget yang ibaratnya yang sifatnya itu membawa antusias yang lebih tinggi oleh pemain-pemain yang di daerah untuk hadir di misalnya di Kota Pekanbaru. Jadi kita ini sekarang ibaratnya ada kehilangan greget suatu turnamen yang ada di Pekanbaru sehingga di daerah itu tidak begitu antusias untuk mengikutinya. Kalau seingat saya dulu waktu zamannya dulu waktu kita masih dipimpin oleh Dandrem atau apa, ada kejuaraan Wirabima Cup yang itu antusias daerah mempersiapkan untuk event itu karena memang sudah rutin jelas, itu sangat luar biasa. Semuanya terlibat mempersiapkan seperti itu. Jadi tidak adanya kejuaraan yang membuat daerah itu termotivasi untuk memajukan bola basketnya untuk mengikuti kejuaraan itu yang kita belum lihat ada sekarang. Yang ada hanya sifatnya event-event sebentar yang event-event umum, open, yang tidak terlalu membawa antusias. Kita mencontohkan saja pada saat kejuaraan provinsi kemarin, itu dari 12 kabupaten kota yang ada cuma ikut 7 8 lagi, dan kita pada saat itu menyayangkan Pekanbaru sendiri selaku ibu kota provinsi tidak mengikuti Kojiprov itu gitu. Itu salah satu mencontohkan bahwa greget turnamen itu tidak seantusias pada saat dulu orang mengadakan Wirabima Cup. Padahal itu adalah kejuaraan provinsi yang seharusnya didukung penuh oleh semua daerah. Dan kita mengharapkan pada saat itu Kojiprov inilah ajang motivasi pemain untuk dia tampil maksimal, menunjukkan dia yang sebenarnya seharusnya pada saat Kojiprov itu. Tapi kita sayangkan juga kalau diadakan Kojiprov tidak semua daerah berantusias untuk mengikuti. Mungkin karena greget kegiatan ini yang kita tidak melihat, mungkin masih agak kurang. Oke. Tapi yang kalau tadi mungkin dari perwakilan-perwakilan daerahnya yang tidak terlalu antusias terhadap Kojiprov gitu. Tapi kalau dilihat dari pemainnya, adakah nilai minus yang menjadi PR besar saat ini nggak sih Pak menurut Bapak? Kalau untuk pemain mungkin ya nilai minusnya kita ini terkadang masih banyak juga yang mendidik anak dengan prinsip-prinsip yang salah. Prinsip yang salah seperti apa? Kadang sering pemain itu di dalam lapangan berbuat kasar kepada kawannya, pada tim lawannya. Padahal itu seharusnya tidak dilakukan. Karena kalau saya sendiri mengajar kepada anak tidak boleh berbuat yang tidak baik kepada pemain yang walaupun dia tim lawan. Seberapa sengit pun pertandingannya, seberapa seru pun pertandingannya, kita jangan sampai mencederai pemain lawan, apalagi kalau sifatnya dengan sengaja. Kadang saya sering melihat kadang pemain dengan sengaja ketika ada pemain yang lay up, mendorong dari belakang, ada yang sengaja menyiku muka pemain lawannya, itu padahal disengaja gitu. Kita melihat itu sengaja. Menurut saya hal-hal yang seperti itu yang seharusnya kita tinggalkan. Jadi kita sebaiknya mendidik pemain itu untuk berjiwa sportif, jiwa untuk meningkatkan silaturahmi sesama pemain itu jadi lebih baik gitu. Nah, bagaimanapun pemain kita ini kan kebanyakan di usia pelajar, sehingga di masa depan mereka menjadi berteman, di masa depan tuh mereka mungkin bisa menjadi salah satu rekan bisnis, mereka bisa saja menjadi sesuatu yang bersama-sama untuk maju gitu. Jadi kalau sudah di lapangan mereka bermusuhan kan tidak baik untuk
hal-hal yang seperti itu. Pesan dan harapan Bapak terhadap pemain-pemain basket saat ini apa sih Pak? Harapan saya untuk para pemain yang ada pada saat ini, berhatilah dengan giat, kerjalah prestasi setinggi mungkin. Kalian masih muda, masih banyak harapan ke depan, harus menjadikan target menjadi pemain nasional, itu wajib. Jadi paling tidak kalian harus menargetkan menjadi pemain provinsi, karena bagaimanapun kalau kalian pemain itu sudah menjadi bagian dari tim daerah, berarti sudah punya nilai plus untuk dia di masa yang akan datang. Apalagi kita mengetahui pada saat ini untuk memasuki suatu pekerjaan sudah mulai ditanya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu punya, apa yang kamu pandai. Jadi sekarang olahraga, baik itu olahraga maupun seni, sudah menjadi nilai tambah untuk meraih pekerjaan sekarang. Nah, untuk pesan Bapak terhadap ya mungkin entah siapapun yang menyelenggarakan pertandingan-pertandingan, harapan Bapak nih terhadap penyelenggara pertandingan nantinya seperti apa? Kalau untuk para penyelenggara pertandingan, mungkin saya sampai saat ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada mungkin para penyelenggara yang mungkin tidak mendapatkan kontribusi dari pengurus daerah ataupun dari pemerintah daerah, tapi sanggup melaksanakan event. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyelenggara pertandingan. Harapannya mungkin untuk penyelenggara pertandingan, persiapkanlah pertandingan itu dengan baik, buatlah aturan itu dengan baik, sehingga pemain yang ikut, pemain yang berpartisipasi di sana merasa enak, merasa nyaman, dan mereka bisa menunjukkan apa yang mereka latih selama ini dengan baik. Jadi itu saja harapan kepada penyelenggara. Tapi kami yang ada di daerah mengucapkan mungkin ribuan terima kasih kepada para penyelenggara turnamen yang terkadang ya kalau mungkin di daerah penontonnya pasti ramai gitu. Tapi terkadang kalau di Kota Pekanbaru penontonnya tidak terlalu ramai, sehingga mungkin target-target mereka pemasukan untuk mendanai turnamen itu kadang tidak tercapai, tapi mereka tetap mau melaksanakan itu. Saya selaku mungkin orang daerah mengucapkan ribuan terima kasih, karena bagi kami yang di daerah ini ajang-ajang seperti itulah yang kami butuhkan. Terima kasih Pak Arianto sudah mau diajak berdiskusi hari ini, sudah mau diwawancara hari ini. Ya, terima kasih. Sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk teman-teman di sana yang mendengarkan ini bisa bisa mengambil hikmah ataupun pesan-pesan yang sangat berarti untuk kita semua hari ini. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih sama-sama.